Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, masih selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran bersama guru-guru kita. Berjumpa lagi bersama Bapak di sini dengan pembelajaran materi akidah akhlak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan semua yang kita cita-citakan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dalam belajar diberikan ilmu yang bermanfaat serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, kita mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam pelajaran akidah akhlak untuk kelas 8 semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Pada pertemuan kali ini, pada pelajaran yang ke-9, kita akan membahas tentang materi menghindari akhlak tercela, hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Dan pada pertemuan ini kita akan bahas terlebih dahulu, yaitu tentang hasad dan dendam. Apa itu hasad? Pengertian hasad menurut bahasa adalah berasal dari bahasa Arab. Jadi kata hasad berasal dari bahasa Arab, yaitu hasada, yang artinya iri atau dengki. Sedangkan menurut istilah, hasad adalah sikap atau perilaku seseorang yang menunjukkan sikap tidak senang atas nikmat dan karunia yang ada pada orang lain. Itu pengertian hasad menurut bahasa dan istilah. Hakikat hasad terdiri atas 3 unsur. Apa saja 3 unsur tersebut? Yang pertama, rasa tidak senang terhadap kenikmatan yang ada pada orang lain. Yang kedua, berusaha untuk menghilangkan kenikmatan orang lain. Dan yang ketiga, ingin memiliki agar kenikmatan tersebut berpindah kepada dirinya. Itulah hakikat hasad yang terdiri dari 3 unsur. Sebagaimana tadi sudah disebutkan bahwasanya hasad itu adalah sifat yang tercela, yang harus kita hindarkan, yang harus kita jauhi. Karena hasad tersebut dilarang tegas oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh ajaran agama kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba', lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagai karunia-Nya, sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Demikianlah ayat tadi menjelaskan tentang larangan berlaku atau berperilaku hasad, iri atau dengki. Jadi tidak boleh, menurut ayat tersebut tidak boleh kita iri dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada orang lain atau kepada saudara kita, karena pada dasarnya masing-masing itu sudah ada
rezekinya masing-masing, sudah ada bagiannya masing-masing. Orang yang hasad, orang yang mempunyai perilaku iri dan dengki, itu bisa kita identifikasi ciri-cirinya atau bentuk-bentuknya. Apa saja ciri-ciri orang yang mempunyai sifat hasad atau dengki? Yaitu pertama atau A, adanya kebencian dan permusuhan. Jadi kalau orang yang ada rasa benci kepada orang lain dan memusuhi orang lain, itu menandakan orang tersebut atau pribadi tersebut sedang dihinggapi oleh rasa hasad atau perilaku hasad, iri, dan dengki. B, adanya perasaan tinggi diri, menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. C, selalu ingin menonjol dalam segala hal dan tidak menginginkan orang lain mengimbangi kedudukannya. D, hasad dapat timbul oleh sebab dasar jiwa manusia yang buruk dan kikir untuk berbuat kebaikan pada sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dampak negatif hasad dalam kehidupan sehari-hari. Apabila seseorang memiliki sifat hasad, maka hati-hatilah, karena hasad itu mempunyai dampak negatif, pengaruh yang tidak baik kepada diri sendiri maupun bagi orang lain. Dampak negatif hasad dalam kehidupan sehari-hari bagi diri sendiri. Apa saja dampaknya bagi diri sendiri, bagi diri kita sendiri? Yang pertama adalah dapat menimbulkan perasaan tidak tenang. Orang yang hasad selalu perasaannya tidak tenang, tidak pernah mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Yang kedua, merusak amal kebaikan. Ya, beramal kebaikan sebanyak apapun, kalau diri kita ada sifat hasad, dengki, maka habislah, maka hilanglah semua pahala amal kebaikan kita tersebut. 3, memiliki banyak musuh dan sedikit teman. Yang keempat, banyak menyita waktu. Kemudian, dampak negatif hasad dalam kehidupan sehari-hari bagi orang lain, bagi tetangganya mungkin, bagi temannya. Yang pertama, akan menimbulkan permusuhan. Yang kedua, kehidupan di masyarakat kurang harmonis, muncul rasa dendam, dan timbul tipu daya dan tidak percaya diri. Itulah tadi beberapa dampak negatif daripada sikap hasad, iri, dan dengki, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Menghindari perilaku hasad. Sebisa mungkin kita harus berusaha untuk menghindarinya, menjauhi daripada perilaku hasad. Bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama atau A, memperkuat persaudaraan dengan didasari rasa saling percaya. Memohon kepada Allah agar terhindar dari sifat hasad. Mengembangkan sifat qanaah dalam arti menerima apa yang menjadi haknya dan mencukupkan untuk kebutuhannya. Menyadari bahwa kelak kenikmatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, hasad dapat merusak kebaikan sebagaimana api dapat melalap kayu bakar. Ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanat kama taqulun narul khatawa. Selanjutnya, akhlak tercela yang harus kita hindari selain hasad tadi adalah akhlak dendam, pendendam. Dendam adalah salah satu sifat tercela, perilaku tercela yang harus kita hindari, kita jauhi. Apa itu dendam? Dendam menurut bahasa adalah keinginan keras
untuk membalas, keinginan yang kuat untuk membalas. Menurut istilah, dendam adalah keinginan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas sakit hatinya kepada orang yang telah menyakitinya. Anjuran untuk bersabar dan tidak bersikap dendam. Tentunya anjuran ini adalah anjuran dari agama kita, perintah dari agama kita dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqabatum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Artinya, dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surah An-Nahl ayat 126. Pilihan sikap dalam menghadapi kejahatan. A. Memberikan maaf atas kesalahan orang lain. B. Bersabar atas kejahatannya, tidak menaruh dendam kepada pelaku meskipun dalam hatinya belum bisa menerima. C. Kalau memang perlu membalas, balaslah dengan seimbang sehingga tidak berkelanjutan dan menimbulkan masalah yang baru. Bentuk-bentuk atau ciri-ciri perilaku dendam. Orang yang pendendam tentunya ada ciri-cirinya yang bisa kita lihat, yang bisa kita identifikasi atau kita kenali. Yang pertama, orang yang pendendam mempunyai ciri-ciri memiliki emosi yang tinggi dan mudah tersinggung. Yang kedua, atau B, susah diajak berbicara dengan baik. C. Suka mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa. D. Tidak mudah memberikan maaf kepada orang yang dianggap salah. E. Tidak mau menerima nasihat orang lain. Dampak negatif dendam. Tentulah karena dendam adalah sifat yang tercela, bagi siapa yang memiliki sifat dendam akan berdampak negatif atau berdampak kurang baik pada dirinya. Apa saja dampak-dampak negatif tersebut? A. Dapat menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan. B. Timbulnya rasa saling curiga di antara kedua belah pihak. C. Menimbulkan pertikaian akibat kejahatan yang tidak dapat selesai dengan balasan kejahatan. D. Semakin menambah rumitnya masalah sehingga dapat menimbulkan masalah yang baru. Menghindari perilaku dendam. Karena dendam, bagaimana sudah kita ketahui bahwasanya dendam adalah perilaku yang tercela, perilaku yang tidak baik yang harus kita hindari, maka sebisa mungkin kita harus berusaha untuk menjauhi dan menghindari atau melatih diri kita untuk tidak menjadi pribadi yang suka dendam. Bagaimana caranya? Berikut ini adalah cara-cara menghindari perilaku dendam. A. Berusaha untuk selalu memiliki sikap sabar dan berjiwa sabar dalam menghadapi masalah. B. Tidak membalas suatu kejahatan dengan kejahatan yang lain. C. Menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia berpeluang untuk berbuat kesalahan maupun kejahatan. D. Menyadari bahwa dirinya sendiri suatu saat mungkin akan berbuat jahat sebagaimana yang telah dilakukan orang lain. Ketahuilah, dendam dapat mengakibatkan pembunuhan sebagaimana Qabil membunuh Habil karena perasaan dendam. Dendam
ya, harus kita jauhi, harus kita hindari. Karena dendam dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak baik, ya, pada diri kita maupun kepada orang lain. Baik anak-anak, ya, demikianlah pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. 2 materi tadi sudah Bapak sampaikan, yakni tentang sifat hasad dan sifat dendam. Kedua sifat tersebut adalah sifat tercela yang hendaklah selalu kita jauhi, hendaklah selalu kita hindari. Hendaklah kita melatih diri kita, membiasakan diri kita menjadi pribadi yang ridho, pribadi yang tidak hasud, tidak iri dengki kepada orang lain, dan juga apabila kita diperlakukan kurang menyenangkan oleh orang lain, janganlah kita ingin membalasnya, tetapi maafkanlah kesalahan orang tersebut dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Orang yang sabar adalah orang yang beruntung. Baik, untuk menutup pembelajaran kita, di sini Bapak memberikan tugas, ya, pada anak-anak sekalian. Silahkan, ini soal yang sudah Bapak buat untuk dikerjakan di rumah, dikerjakan di buku tulis masing-masing, dan kemudian nanti dikumpulkan. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.